Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saniatun Mutaroh dengan nomor NPM 24783031 dari kelas 4A Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, pada mata kuliah pemrograman perangkat bergerak, di sini saya akan membuat laporan vlog video untuk tugas praktikum keempat yang berjudul yaitu implementasi kontrol aktuator servo berbasis ambang batas sensor. Nah, jadi untuk tugasnya sendiri di sini menggunakan platform simulasi Walkly. Ketentuan untuk tugasnya itu menggunakan ESP32, sensor suhu DHT 22 dan servo motor. Nah, untuk ketentuannya, jika suhu lebih dari 30 derajat Celcius, maka servo akan bergerak ke 90 derajat jendela terbuka. Nah, jika suhu kurang atau sama dengan 30 derajat Celcius, maka servo akan kembali ke 0 derajat. Jendelanya akan tertutup. Nah, menampilkan nilai suhu dan status jendela pada serial monitor. Nah, di sini saya sudah mengerjakan untuk menyusun beberapa komponen utama, yaitu ini ada ESP32, selanjutnya ini ada DHT22, dan yaitu ada satu lagi yaitu servo motor. Servo motor ini sebagai aktuator untuk membuka dan menutup jendela. DHT22 ini sebagai sensor untuk membaca suhu ruangan yang ada. Untuk ini, ESP32 itu sebagai mikrokontroller utama untuk mengolah data. Nah, untuk koneksinya di sini di DHT22 terhubung ke pin digital ESP22 sebagai input data. Ini ada yang terhubung ke ini di NG dan juga pin SP15. Selanjutnya untuk servo motor sendiri ini terhubung ke pin PWM ESP32 sebagai input control untuk mengontrol aktuator untuk membuka dan menutup jendela. Selanjutnya, untuk semua komponen ini terhubung ke VCC dan juga JND. Nah, ini sudah terhubung ke JND untuk DHT22 dan untuk servo motor juga terhubung ke sini. Nah, rangkaian ini memungkinkan sensor untuk mengirim data suhu ke ESP32, lalu ESP32 mengontrol ke servo dan sesuai kondisi suhu DHT ini. Nah, di sini untuk kode programnya, di sini ada inisialisasi library DHT untuk membaca sensor. Nih, DHT ini digunakan untuk membaca sensor dan ESP32 servo ini untuk mengontrol motor servo. Dan untuk menentukan pin yang digunakan untuk sensor dan juga servo. Nah, untuk pembacaan sensor, di sini program bisa membaca suhu dari DHT22 secara berkala. Nilai suhu disimpan dalam variabel. Nah, untuk logikanya di sini, jika suhu di lebih dari 30 derajat, maka servo akan bergerak ke 90 derajat. Nah, jika suhu kurang dari 30 derajat, maka servo akan kembali ke 0 derajat Celcius. Nah, output serial monitor akan menampilkan nilai suhu dan status jendela. Jendelanya itu terbuka atau jendelanya akan tertutup. Nah, logika ini merupakan inti dari sistem kontrol basis ambang batas. Nah, selanjutnya di sini kita akan langsung saja untuk melakukan simulasinya. Nah, di sini. Nah, ini dia suhu 24 derajat Celcius, maka jendelanya akan tertutup karena kurang dari 30 derajat Celcius. Nah, ini jendela akan tertutup. Di sini sistem membaca dulu suhu secara real time dari DHT22. Nah, pada kondisi ini suhu terbaca 24 derajat Celcius. Nah, karena suhu masih di bawah 30 derajat Celcius, pada servo berada pada posisi 0 derajat Celcius sampai dengan 24 derajat Celcius,
maka status yang ditampilkan yaitu jendela tertutup karena dia di bawah 30 derajat Celcius. Nah, jika suhu ini di atas 30 derajat Celcius, maka untuk statusnya maka akan berisi jendela terbuka. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sistem sudah berjalan sesuai logika yang sudah dirancang. Jadi ini tadi kesimpulan dari praktikum ini bahwa sistem ini berhasil mengimplementasikan kontrol aktuator berdasarkan data sensor. Nah, dari ESP32 ini mampu mengolah input dari DHT22 ini dan mengontrol dari servo monitor. Nah, logika ambang batas 30 derajat Celcius ini juga dapat diterapkan dengan baik. Nah, sistem ini merupakan contoh sederhana dari penerapan otomatisasi berbasis IoT. Nah, sekian penjelasan untuk tugas praktikum keempat yang berjudul implementasi kontrol aktuator servo berbasis ambang batas sensor ini sudah berjalan dengan lancar. Untuk itu, saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.